Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah, kesehatan, kesempatan untuk bisa saling berbagi ilmu. Marilah anak-anak kita bahas materi pada kesempatan kali ini. Oke anak-anak, kalian bisa melihat tampilan yang sudah Bu Ika sediakan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang akuntansi perusahaan dagang. Oke, sebelum masuk materi pencatatan, kemudian posting dan sebagainya, siklus-siklusnya, Bu Ika jelaskan dulu tentang konsep akuntansi perusahaan dagang. Jelas berbeda ya anak-anak antara perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang itu merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya, ingat ya, kegiatan utamanya membeli barang-barang yang tujuannya untuk dijual lagi. Di sini dikatakan membeli barang-barang anak-anak, barang-barang berarti bukan bahan baku. Kalau bahan baku itu perusahaan manufaktur, dia memproduksi, kemudian dia mengolah menjadi barang jadi, kemudian menjual, itu manufaktur. Tapi kalau perusahaan dagang, dia itu istilahnya kulaan. Kulaannya ini sudah barang jadi, tinggal menjual tanpa mengubah produknya. Kalian bisa melihat misalkan seperti luas, misalkan seperti Matahari, itu adalah dia perusahaan dagang. Dia membeli barang yang sudah jadi kemudian langsung menjualnya tanpa mengubah produknya. Pada dasarnya, akuntansi perusahaan dagang itu sama dengan jasa pencatatannya. Perbedaannya yang mendasar adalah dibutuhkan rekening dan prosedur tertentu untuk mencatat pembelian dan penjualan. Jelas ya, kalau untuk perusahaan jasa, karena dia ada pelayanan jasa, maka dia tidak ada yang namanya akun pembelian dan penjualan barang dan jasa. Tapi kalau perusahaan jasa ini karena pelayanan, maka dia hanya melakukan servis. Pendapatannya dari mana? Ya dari pelayanan itu sendiri. Masalah yang muncul, yang pertama yaitu pada saat pembelian barang dagangan. Kemudian yang kedua yaitu penjualan barang dagangan. Kemudian yang ketiga adanya retur. Retur itu apa anak-anak? Retur ini istilah baru ya buat kalian ya. Retur ini adalah barang yang telah dijual atau dibeli tapi terjadi pengembalian. Berarti ada retur pembelian, ada retur penjualan. Kemudian adanya akun potongan. Adanya beban angkut pembelian ataupun beban angkut penjualan. Kita lanjutkan anak-anak ke siklusnya. Sebetulnya siklus akuntansi baik perusahaan jasa maupun dagang itu sama. Cuman nanti ada beberapa tahapan yang membedakan. Coba kita amati bersama ya dari bagan ini. Dari bukti transaksi yang ada anak-anak, kemudian kalian itu membuat apa? Pencatatan. Pencatatannya harus ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini nanti terbagi menjadi beberapa anak-anak. Hari ini Bu Ika hanya menjelaskan tentang teorinya dulu. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara teknisnya. Ini ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nanti kalian akan mengenal yang namanya jurnal pembelian, jurnal penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas. Nah, terus satunya lagi jurnal memorial. Setelah kalian membuat jurnal ini, kemudian masuk ke posting. Nih, buku besar. Buku besarnya pun juga berbeda dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa, posting ini buku besar cukup posting saja. Kalau di sini ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini terbagi menjadi dua anak-anak, buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Setelah kalian melakukan posting, selanjutnya membuat neraca saldo. Nah, di sini. Langkahnya bagaimana? Prinsipnya sama dengan perusahaan jasa, sama prinsipnya ya. Kemudian selanjutnya setelah selesai membuat neraca saldo, kemudian kalian akan membuat yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, apa-apa saja yang disesuaikan. Ini pun juga akan sedikit berbeda karena di sini tadi ada perbedaannya.
Perbedaannya di mana? Ada persediaan barang dagang di perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa kan tidak ada barang dagangan ya. Maka di sini nanti berbedanya di situ. Setelah itu kemudian kalian membuat yang namanya kertas kerja. Nah, setelah kertas kerja, kemudian langkahnya harus membuat jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah ditutup, yang terakhir adalah jurnal pembalik, kemudian siklus kembali kepada semula yaitu bukti transaksi. Seperti itu. Nah, ini gambarannya anak-anak secara detailnya. Kalau tadi baru bagan, ini detailnya ya. Bukti transaksi, kemudian masuk jurnal khususnya macamnya ini ya. Kemudian buku besar umum, neraca saldo, kemudian kertas kerja, neraca lajur itu sama dengan kertas kerja, kemudian laporan keuangan gitu ya. Kalian bisa mempelajari ini lebih lanjut. Oke. Kemudian tadi Bu Ika sedikit telah menjelaskan sedikit tentang perbedaan jasa, dagang, dan manufaktur. Apa saja yang membedakan? Yang pertama yaitu produk yang dijual. Kalau jasa ini tidak berwujud. Kenapa? Karena pelayanan, servis. Kalau dagang tadi berwujud, tapi wujudnya barang dagangan. Jadi beli tanpa mengubah produknya. Kalau perusahaan manufaktur tadi kulaannya itu masih bahan baku, kemudian dia memproses atau mengolah menjadi barang jadi, baru dia menjualnya. Kemudian yang kedua, dari sisi asal produknya. Nah, perusahaan jasa itu jasa dari pemilik. Contohnya apa aja perusahaan jasa? Perias. Nah, kemudian jasa apa lagi? Kemudian bengkel, itu adalah perusahaan jasa ya. Karena dia pelayanan atau servis. Kalau perusahaan dagang, asal produknya bisa dari pihak yang lain. Dia kulaan, kemudian dia jual langsung. Itu adalah perusahaan dagang. Tapi kalau perusahaan manufaktur, produknya dari siapa? Produknya dari si perusahaan itu sendiri, karena dia itu belinya masih bahan baku, kemudian mengolah baru siap untuk dijual. Kemudian aktivitas pokoknya, kalau perusahaan jasa itu aktivitas utamanya menjual jasa. Nah, ini ya, biasanya fasilitas faktor produksi. Kemudian kalau perusahaan dagang, aktivitas pokoknya membeli barang dagangan, menyiapkan barangnya, kemudian langsung menjual. Kalau perusahaan manufaktur, membeli bahan, menyiapkan bahan, mengolah sampai barang itu siap untuk dijual, menyimpan menjadi barang jadi, terakhir baru menjual barang jadi. Karena proses produksi yang dilakukannya. Nah, ini kita lihat pembandingannya seperti ini ya. Nah, kemudian yang untuk bagan ini, untuk tabel ini yang membedakan, kamu lihat yang nomor 5 ini ya. Nomor 5 ini akun yang timbul di perusahaan jasa itu hanya pendapatan jasa dan beban saja. Kalau perusahaan dagang nih, kalian bisa lihat ada pembelian, ada retur pembelian, ada potongan pembelian, ada beban angkut pembelian, penjualan, retur, potongan, beban, persediaan barang dagangan. Lebih kompleks tapi teknis untuk siklusnya sama. Oke anak-anak, mari kita ambil kesimpulannya bersama-sama. Akuntansi perusahaan dagang itu merupakan operasional perusahaan dengan siklusnya sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Karena ada apa? Sistem persediaan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, mencatat pembelian dan penjualan barang dagangan. Maka akan muncul ini anak-anak. Loh, ini kalian bisa melihat. Nanti kalian akan lebih bisa lanjut lagi tentang bagaimana proses pembelian, bagaimana kalau beli kemudian ada yang perlu dikembalikan karena rusak ataupun tidak sesuai dengan pesanan, kemudian ada biaya angkutnya, macam-macam nanti syarat biaya angkut itu, kemudian kalau pembelian secara tunai maka mendapatkan potongan, lah seperti itu. Nah, nanti akan kita kupas tuntas pada bab selanjutnya. Melengkapi siklus akuntansinya, maka ada jurnal penyesuaian, ada penutup, kemudian ada rangkuman jurnal. Ya, membedakan juga ya. Kemudian yang keempat yaitu bentuk laporannya. Sama ini anak-anak, laporan laba rugi, di sini ada neraca seperti ini. Sama, hampir sama di perusahaan jasa. Yang membedakan nanti di laporan laba rugi ini ada yang bertahap. Berarti apa?
Nanti di laba rugi itu di perusahaan dagang itu kita akan mengenal yang namanya HPP, harga pokok penjualan. Sementara di perusahaan jasa itu tidak ada. Nah, ini nanti kita akan belajar bersama-sama pada materi selanjutnya. Terima kasih anak-anak pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat buat anak-anak dan paham tentang materi akuntansi perusahaan dagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.